Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra dengan PMB 1A02218. Di video kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kuliah kejahatan Mentara, di mana buku referensi yang saya pakai adalah buku yang berjudul Kejahatan Mentara atau Cybercrime yang dikarang oleh Dr. Andes Abdul Wahid SH.MA dan juga Muhammad Labib SH. Di mana buku ini itu diterbitkan pada tahun 2004 dan juga penerbitnya adalah Revika Aditama. Jadi mana buku ini adalah buku pribadi saya yang saya beli, yang dimana sudah terbukti dengan namanya di sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Langsung saja ke materi yang akan saya jelaskan. Baik, pada materi video saya kali ini, saya akan menjelaskan dua bab yang terdapat dalam buku Kejahatan Mentara, yaitu bab 2 yang berisi penjelasan tentang eksistensi kejahatan Mentara dan terdiri dari 3 subbab, antara lain sejarah internet dan perkembangan dunia maya, aspek-aspek kriminologi kejahatan Mentara, dan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan kejahatan. Dan saya juga akan menjelaskan bab 4 yang berisi cybercrime dan penegakan hukum, yang terdiri dari 2 subbab, yaitu cybercrime Indonesia dalam bahaya dan penegakan hukum terhadap cybercrime. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan pertama, yaitu tentang bab eksistensi kejahatan Mentara. Pengertian internet dan perkembangan dunia maya dalam sebuah situs internet yaitu www.mypersonallibraryonline.com. Internet atau internet network didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam definisi ini, tampak bahwa internet mencakup juga terhadap jaringan yang biasa disebut dengan LAN atau Local Area Network dan WAN, Wide Area Network. The US Supreme Court mendefinisikan internet sebagai International Network of Interconnected Computers. Artinya, jaringan internasional dari komputer-komputer yang saling berhubungan. Berbeda definisi yang sebelumnya, dari penjelasan ini terlihat dimensi internasionalnya. Artinya, bahwa jaringan antar komputer tersebut melewati batas-batas teritorial suatu negara. Sementara itu, Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Seiring dengan semakin populernya internet sebagai the network of the networks, masyarakat penggunanya atau internet global community seakan-akan mendapati suatu dunia baru yang dinamakan cyberspace, sebagaimana dipopulerkan oleh William Gibson dalam novel sci-fi-nya Neuromancer, yang merupakan khayalan tentang adanya alam lain pada saat teknologi telekomunikasi dan informatika bertemu. Berkaitan dengan cyberspace, Agus Raharjo kembali memberikan penjelasan. Cyberspace adalah merupakan sebuah dunia komunikasi berbasis komputer. Dunia ini menawarkan realitas baru dalam kehidupan manusia yang disebut dengan realitas virtual atau maya. Internet telah membuat manusia mampu menjelajah ruang maya kemana-mana, berkomunikasi dengan bermacam komunikasi global, memasuki jagat perbedaan dengan lintas etnis, agama, budaya, dan lain sebagainya. Manusia diajak bercengkrama dengan alam yang hanya tampak di layar, namun sebenarnya mendeskripsikan realitas kehidupan manusia. Cikal bakal internet yang kita kenal saat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1969 oleh Departemen Keamanan Amerika Serikat dengan nama ARPANET. ARPANET dibangun dengan sasaran untuk membuat suatu jaringan komputer yang tersebar untuk menghindari pemusatan informasi di satu titik yang dipandang rawan untuk dihancurkan bila terjadi perperangan. Dengan cara ini, diharapkan apabila suatu jaringan terputus, maka jalur yang melalui jaringan tersebut dapat secara otomatis dipindahkan ke saluran lainnya. Indonesia sendiri baru bisa menikmati layanan internet komersial pada tahun 1994. Sebelumnya, beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Indonesia telah terlebih dahulu tersambung dengan jaringan internet melalui gateway yang menghubungkan universitas dengan network di luar negeri. Dunia internet merupakan sebuah tempat di mana kata hidup secara maya. Dalam dunia ini, kita dapat melakukan beberapa kegiatan yang mirip dengan di dunia nyata atau real space. Kita dapat melakukan perniagaan atau sekedar sosialisasi. Pada perkembangannya, ternyata internet membawa sisi negatif.
dengan membuka peluang munculnya tindakan-tindakan antisosial yang selama ini dianggap tidak mungkin terjadi atau tidak terpikirkan akan terjadi. Sebuah teori menyatakan crime is product of society itself, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai bahwa masyarakat itu sendirilah yang menghasilkan kejahatan. Kejahatan mayantara yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini sering disebut dengan cybercrime. Dari perkembangan ini, tampak bahwa cybercrime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operandinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini, tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik cybercrime. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operandinya menggunakan fasilitas internet. Dalam beberapa literatur cybercrime, sering diidentikan dengan computer crime. The US Department of Justice memberikan pengertian computer crime sebagai setiap perbuatan melanggar hukum yang memerlukan pengetahuan tentang konverter untuk menangani, menyelidiki, dan menuntutnya. Kebijakan hukum pidana dapat dipahami sebagai upaya rasional yang dilakukan oleh negara dan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan ini mencakup seluruh proses mulai dari perencanaan, perumusan, hingga pelaksanaan hukum pidana. Menurut Bardan Nawawi Arif dalam bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana yang diterbitkan tahun 2005, kebijakan hukum pidana merupakan bagian integral dari kebijakan kriminal atau criminal policy. Kebijakan ini tidak hanya berbicara tentang bagaimana pelaku kejahatan, tetapi juga bagaimana mencegah kejahatan itu terjadi. Kebijakan hukum pidana memiliki dua dimensi utama. Pertama, dimensi preventif atau pencegahan, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan sebelum terjadi. Kedua, dimensi represif atau penindakan, yang dilakukan setelah kejahatan terjadi melalui proses penegakan hukum dalam prakteknya. Penanggulangan kejahatan menggunakan dua sarana utama yang saling melengkapi. Sarana penal atau hukum pidana. Sarana penal adalah upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur hukum pidana formal. Ini melibatkan proses kriminalisasi perbuatan dalam peraturan perundang-undangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemindahan di pengadilan. Sistem peradilan pidana Indonesia yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan bekerja secara terintegrasi dalam sarana penal ini. Tujuannya adalah memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah orang lain melakukan kejahatan serupa. Sarana non-penal. Sarana non-penal adalah pendekatan di luar sistem hukum pidana formal. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya pencegahan dengan mengatasi faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadi kejahatan. Contohnya, meliputi program pembangunan sosial ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, peningkatan pendidikan masyarakat tentang kesadaran hukum, penguatan nilai-nilai moral dan agama, serta program pembinaan di lingkungan yang kondusif. Pendekatan non-penal ini dianggap lebih efektif dalam jangka panjang karena menyasar akar permasalahan kejahatan. Kebijakan legislatif merupakan tahap paling awal dan sangat menentukan dalam kebijakan hukum pidana. Ini adalah tahap perumusan dan penetapan hukum pidana oleh undang-undang. Dalam tahap legislatif, pembuat undang-undang harus mempertimbangkan beberapa hal penting. Pertama, pembuat apa saja yang seharusnya dijadikan tindak pidana atau dikriminalisasi. Kedua, sanksi apa yang tepat dan proporsional untuk setiap tindak pidana. Ketiga, bagaimana prosedur atau hukum secara pidananya. Menurut Bardan Nawawi Arif, kebijakan legislatif harus mempertimbangkan aspek filosofis yang berkaitan dengan nilai-nilai dalam masyarakat, aspek sosiologis yang memperhatikan kondisi sosial masyarakat, serta aspek yuridis yang memastikan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan lain. Proses kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati dan tidak berlebihan. Tidak semua perbuatan yang dipandang tidak baik harus dijadikan tindak pidana. Harus ada pertimbangan bahwa sanksi pidana adalah ultimum remedium atau upaya terakhir setelah upaya lain tidak efektif. Setelah hukum pidana dirumuskan dalam undang-undang, tahap selanjutnya adalah penerapan atau aplikasi oleh aparat penegak hukum. Tahap ini melibatkan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam tahap aplikatif, aparat penegak hukum memiliki peran sangat strategis. Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengungkapkan kejahatan dan mengumpulkan bukti. Kejaksaan melakukan penuntutan dengan menyusun dakwaan dan membuktikannya di pengadilan. Pengadilan kemudian memutus perkara dan menjatuhkan pidana. Namun, dalam praktiknya sering terjadi berbagai kendala. Kendala dapat berasal dari kualitas peraturan perundang-undangan yang belum sempurna,
keterbatasan kemampuan dan profesionalisme aparat penegak hukum, serta kurangnya sarana prasarana pendukung. Selain itu, budaya hukum masyarakat juga sangat berpengaruh. Kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, sikap apatis terhadap penegak hukum, bahkan praktik-praktik suap dan korupsi dapat menghambat efektivitas penegak hukum pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, perbaikan sistem manajemen peradilan, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan integritas penegakan hukum. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang bab 4 yang berada dalam buku Kejahatan Perantara oleh Abdul Wahid ini, yang dimana dalam era digital seperti sekarang, teknologi informasi telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan kita, dari cara kita berkomunikasi, berbisnis, hingga berinteraksi dengan pemerintah. Semuanya kini tersambung dalam satu jaringan digital yang luas. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan, tersimpan ancaman serius yang mengintai, yaitu kejahatan mayantara atau yang lebih dikenal dengan istilah cybercrime. Sebelum kita membahas lebih jauh, mari kita pahami terlebih dahulu konsep kejahatan mayantara menurut Abdul Wahid dan Muhammad Labib. Dalam bukunya, Abdul Wahid menjelaskan bahwa perkembangan pesat teknologi telekomunikasi dan komputer telah menciptakan struktur peradaban baru yang disebut dengan cyberspace. Cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis komputer yang menawarkan realitas baru, yaitu realitas virtual atau maya. Kejahatan mayantara atau cybercrime adalah tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Kejahatan ini merupakan fenomena baru yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Komputer merupakan produk teknologi canggih yang di satu sisi bisa digunakan dan dimanfaatkan untuk membangun dan mengefektifkan aktivitas-aktivitas kehidupan, kemasyarakatan, dan kenegaraan. Akan tetapi, komputer juga bisa disalahgunakan, semisal dijadikan sebagai media untuk menyebarkan produk-produk virus yang jelas-jelas membahayakan aspek-aspek strategis. Yang membedakan cybercrime dengan kejahatan konvensional adalah sifatnya yang borderless atau tanpa batas. Pelaku dapat melakukan kejahatan dari mana saja dan menyerang target di belahan dunia lain hanya dalam hitungan detik. Karakteristik ini membuat cybercrime sangat sulit untuk ditanggulangi dengan hukum konvensional yang menganut prinsip teritorial. Abdul Wahid menekankan bahwa cybercrime bukanlah kejahatan biasa. Pelakunya adalah orang-orang yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi komputer dan internet. Mereka adalah white-collar criminal yang menggunakan kecerdasan intelektualnya untuk melakukan kejahatan tanpa harus berhadapan langsung dengan korban. Kejahatan dunia maya ini memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya merugikan individu tetapi juga dapat mengancam stabilitas ekonomi, keamanan nasional, bahkan kedaulatan suatu negara. Secara garis besar, cybercrime terdiri dari dua jenis, yaitu kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas dan kejahatan yang menggunakan sistem dan fasilitas TI sebagai sasaran. Abdul Wahid dalam bukunya sudah memperingatkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap serangan cybercrime. Mengapa demikian? Faktor-faktor kerentanan Indonesia. Pertama, penetrasi internet yang terus meningkat pesat tanpa diimbangi dengan kesadaran keamanan yang memadai. Semakin banyak pengguna internet berarti semakin banyak pula target potensial bagi para pelaku kejahatan cyber. Kedua, lemahnya infrastruktur keamanan cyber di Indonesia. Banyak sistem informasi baik milik pemerintah maupun swasta yang tidak memiliki proteksi keamanan yang memadai. Ini membuat sistem-sistem tersebut menjadi sasaran empuk bagi para hacker. Ketiga, minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang ancaman cybercrime. Banyak pengguna internet yang tidak menyadari bahwa aktivitas mereka di dunia maya dapat menjadi celah bagi para penjahat untuk melancarkan aksinya. Keempat, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus cybercrime. Kejahatan ini memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi dan peralatan khusus yang belum banyak dimiliki oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Realitas ancaman cybercrime Indonesia menghadapi berbagai bentuk ancaman cyber yang sangat serius, serangan terhadap situs-situs pemerintah, pembobolan sistem perbankan, pencurian data pribadi, hingga penyebaran konten ilegal terjadi hampir setiap hari. Sektor pemerintahan menjadi target utama karena menyimpan data kependudukan dan informasi strategis negara. Jika data-data ini jatuh ke tangan yang salah, dampaknya bisa sangat berbahaya bagi keamanan nasional. Sektor finansial juga menjadi incaran utama.
kejahatan seperti carding, pembobolan rekening, hingga penipuan transaksi online merugikan masyarakat dan institusi perbankan dalam jumlah yang sangat besar. Contoh jenis pertama adalah credit card fraud, banking fraud, pornografi, dan peredaran obat terlarang melalui internet. Sedangkan defecting dan hacking bisa digolongkan sebagai jenis kedua. Yang lebih mengkhawatirkan, Indonesia tidak hanya menjadi korban, tetapi juga menjadi basis operasi bagi para pelaku cybercrime yang menyerang negara lain. Ini menempatkan Indonesia dalam posisi yang sulit dalam hubungan internasional. Dalam bab 4 bukunya, Abdul Wahid dan Muhammad Labib mengklasifikasikan berbagai bentuk kejahatan mancanegara yang perlu kita waspadai. Yang pertama, unauthorized access to computer system and service. Ini adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Pelaku yang melakukan unauthorized access biasanya disebut hacker. Merupakan mereka menembus sistem keamanan komputer yang untuk berbagai tujuan, mulai dari sekedar pembuktian kemampuan, mencuri informasi, hingga merusak sistem. Contoh kasus yang sering terjadi adalah peretasan terhadap situs-situs pemerintah atau perusahaan besar. Pelaku mengubah tampilan situs atau defacing atau mencuri database yang berisi informasi penting. Yang kedua, illegal content. Illegal content adalah kejahatan yang dilakukan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan tidak dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Bentuk kejahatan ini sangat beragam, mulai dari penyebaran pornografi, penjudian online, penipuan dan penawaran barang atau jasa palsu, penyebaran berita bohong atau hoax, hingga konten yang mengandung ujaran kebencian dengan memecah belah masyarakat. Abdul Wahid menekankan bahwa illegal content sangat berbahaya karena dapat menyebar dengan sangat cepat melalui internet dan sulit untuk dikontrol. Dampaknya bisa sangat luas terhadap moral masyarakat dan ketertiban umum. Lalu yang ketiga ada data forgery. Data forgery adalah kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Scriptless dokumen adalah dokumen yang tidak berbentuk kertas tetapi tersimpan dalam bentuk digital. Contohnya adalah pemalsuan dokumen dengan e-commerce, pemalsuan data kartu kredit, atau manipulasi data pada transaksi perbankan online. Pelaku memanipulasi data untuk mendapatkan keuntungan finansial atau merugikan pihak lain. Kejahatan jenis ini sangat sulit dideteksi karena tidak meninggalkan jejak fisik seperti pemalsuan dokumen konvensional. Dibutuhkan keahlian khusus dengan komputer forensik untuk dapat melakukan kejahatan ini. Yang keempat ada cyber espionage. Cyber espionage adalah kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasukkan sistem jaringan komputer pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditunjuk untuk mencuri informasi rahasia atau strategis dari kompetitor bisnis atau bahkan dari negara lain. Informasi yang dicuri bisa berupa rahasia dagang, teknologi, atau informasi strategis negara. Cybercrime espionage sangat berbahaya karena dapat mengancam keamanan nasional suatu negara. Banyak negara yang menggunakan cyber espionage sebagai bagian dari strategi intelijen negara. Yang kelima ada cyber sabotage dan extortion. Cyber sabotage adalah kejahatan yang dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan, atau penghancuran terhadap suatu kata, program komputer, atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Pelaku melakukan sabotage dengan cara mengirim virus, ROM, Trojan horse, atau malware lainnya untuk merusak sistem korban. Tujuannya bisa untuk balas dendam, persaingan bisnis, atau bahkan terorisme. Cyber extortion dilakukan dengan cara mengancam korban untuk melakukan sesuatu atau membayar sejumlah uang sebagai tebusan. Contohnya adalah serangan ransomware yang mengunci sistem korban dan meminta tebusan agar data bisa dikembalikan. Lalu yang keenam ada offense against intellectual property. Ini adalah kejahatan yang ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Contohnya adalah perpajakan software, musik, film, atau konten digital lainnya. Abdul Wahid menjelaskan bahwa dengan kemudahan akses internet, pembajakan hak cipta menjadi sangat mudah dilakukan. Seorang dengan mudah mengunduh, menyalin, dan mendistribusikan karya orang lain tanpa izin. Kejahatan ini sangat merugikan para pencipta dan pemegang hak cipta karena kehilangan potensi pendapatan
yang seharusnya mereka dapatkan. Lalu kemudian ketujuh ada infringements of privacy. Kejahatan ini ditujukan terhadap informasi seseorang yang bersifat pribadi dan rahasia. Pelaku mengakses dan menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin seperti data kartu kredit, rekam medis, atau informasi pribadi lainnya. Di area digital, setiap orang meninggalkan jejak digital yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pencurian identitas dan penyalahgunaan data pribadi menjadi ancaman serius bagi privasi individu. Abdul Wahid menegaskan bahwa dampak cybercrime bagi Indonesia sangat serius dan multidimensional. Dampak ekonomi, kerugian finansial akibat cybercrime mencapai miliar rupiah setiap tahunnya. Pembobolan sistem perbankan, penipuan transaksi online, dan pencurian data keuangan merugikan baik individu maupun institusi. Selain kerugian langsung, ada juga kerugian yang tidak langsung, berupa hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem digital. Ini dapat menghambat perkembangan ekonomi dan digital. Dampak sosial, penyebaran konten negatif seperti pornografi, perjudian, dan hoax dapat merusak moral dan tatanan sosial masyarakat. Ujaran kebencian di media sosial dapat memicu konflik antar kelompok yang mengancam persatuan bangsa. Dampak keamanan nasional yang paling berbahaya adalah ancaman terhadap keamanan nasional. Cyber espionage dapat membocorkan informasi rahasia negara. Cyber sabotage terhadap infrastruktur kritis seperti pembangkit listrik atau sistem komunikasi dapat melumpuhkan fungsi vital negara. Penyalahgunaan teknologi informasi telah menjadi salah satu agenda dari kejahatan tingkat global. Kejahatan tingkat global ini menjadi ujian berat bagi masing-masing negara yang memeranginya. Abdul Wahid dalam bab 4 ini mengidentifikasikan berbagai problematika dalam penegakan hukum terhadap kejahatan main-tara di Indonesia. Yang pertama itu permasalahan yurisdiksi. Problematika pertama dan paling fundamental adalah masalah yurisdiksi atau kewenangan hukum. Abdul Wahid menjelaskan bahwa cybercrime memiliki sifat transnasional yang melampaui batas-batas negara. Hukum pidana Indonesia menganut asas teritorialitas, yaitu hukum pidana Indonesia berlaku untuk semua orang yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Namun, dalam cybercrime, sangat sulit menentukan di mana kejahatan itu sebenarnya terjadi. Seorang pelaku bisa berada di Indonesia menggunakan server di Amerika Serikat dan korbannya berada di Eropa. Pertanyaannya, hukum negara mana yang berlaku? Di mana pengadilan yang berwenang mengadili? Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan kerjasama internasional dan harmonisasi hukum antar negara. Namun, hal ini tidaklah mudah karena setiap negara memiliki sistem hukum dan kepentingan yang berbeda-beda. 2. Masalah alat bukti. Problematika kedua adalah mengenai alat bukti. Dalam hukum acara pidana Indonesia, alat bukti yang sah diatur dalam pasal 184 KUHP, yaitu keterangan ahli, saksi, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Abdul Wahid menjelaskan bahwa dalam cybercrime, bukti utama adalah bukti elektronik atau digital. Namun, pada masa bukunya ditulis, kedudukan bukti elektronik dalam sistem hukum Indonesia masih belum jelas. Bukti elektronik memiliki karakteristik khusus. Ia mudah diubah, dihapus, atau dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak. Ia juga memerlukan keahlian khusus untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memvalidasinya. Proses pengumpulan bukti digital harus mengikuti prosedur yang ketat untuk memastikan integritas dan otentisitas bukti tersebut. Jika prosedur tidak diikuti dengan benar, bukti tersebut bisa tidak diterima di pengadilan. Lalu yang ketiga ada keterbatasan hukum positif. Abdul Wahid mengkritisi bahwa hukum positif Indonesia, khususnya KUHP, yang merupakan warisan kolonial Belanda, tidak dirancang untuk menangani kejahatan di era digital. Proses pengumpulan bukti digital harus mengikuti prosedur yang ketat, baik memastikan integritas, otentisitas bukti tersebut. Jika prosedur tidak diikuti dengan benar, bukti tersebut tidak diterima di pengadilan. KUHP tidak mengatur secara spesifik tentang komputer, internet, atau teknologi digital sebagai alat atau objek kejahatan. Untuk dapat menjerat pelaku cybercrime dengan KUHP, diperlukan penafsiran ekstensif dan analogi yang tidak selalu mudah dilakukan. Beberapa pasal KUHP yang dapat digunakan antara lain pasal tentang penipuan, pasal 378, pemalsuan surat, pasal 23, dan pencurian, pasal 362. Namun penerapannya terhadap kasus cybercrime seringkali menghadapi kendala yuridis. Keempat, keterbatasan kemampuan aparat penegak hukum. Problematika lainnya adalah keterbatasan kemampuan dan sumber daya aparat penegak hukum. Cybercrime memerlukan pengetahuan teknis yang tinggi tentang teknologi informasi dan komputer. Jumlah penyidik yang memiliki kemampuan khusus dalam menangani cybercrime masih sangat terbatas. Mereka juga tidak memiliki peralatan yang memadai seperti laboratorium forensik komputer yang canggih,
Prosedur pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan kapasitas aparat penegak hukum memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Meskipun menghadapi berbagai problematika, Abdul Wahid tetap optimis bahwa Indonesia dapat membangun sistem hukum yang efektif untuk menanggulangi cybercrime. 1. Perlunya undang-undang khusus. Abdul Wahid dalam bukunya pada tahun 2004 ini menjelaskan tentang undang-undang khusus yang mengatur tentang kejahatan mayantara. Undang-undang ini harus mengatur secara komprehensif tentang berbagai bentuk cybercrime, prosedur penyidikan, alat bukti elektronik, dan sanksi yang sesuai. Undang-undang khusus diperlukan karena KUHP yang sudah ada tidak memadai lagi untuk menangani kejahatan di era digital. Undang-undang baru harus dapat mengantisipasi perkembangan teknologi yang sangat cepat. Dalam undang-undang tersebut perlu diatur secara jelas tentang pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, prosedur yang pengumpulan dan pengamanan bukti digital, serta pengawanan khusus bagi penyidik untuk menangani kasus cybercrime. Kedua, komputer forensik dalam penegakan hukum. Abdul Wahid menjelaskan pentingnya komputer forensik atau forensik komputer dalam proses penyidikan cybercrime. Komputer forensik adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mengidentifikasikan, mengumpulkan, menganalisis, dan melestarikan bukti digital. Proses forensik komputer harus dilakukan dengan sangat hati-hati, mengikuti prosedur yang ketat. Setiap langkah harus didokumentasikan dengan baik untuk memastikan bukti yang dikumpulkan dapat diterima di pengadilan. Aparat penegak hukum perlu dilengkapi dengan peralatan forensik yang memadai dan diberikan pelatihan khusus tentang teknik-teknik forensik komputer. Ketiga, kerjasama internasional mengingat sifat internasional dari cybercrime. Abdul Wahid menekankan pentingnya kerjasama internasional. Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional yang membahas tentang penanggulangan cybercrime. Kerjasama internasional diperlukan dalam berbagai bentuk, seperti pertukaran informasi tentang modus operandi kejahatan, bantuan hukum timbal balik dalam penyidikan dan penuntutan, hingga ekstradisi pelaku yang melarikan diri ke negara lain. Indonesia juga perlu melakukan harmonisasi hukum dengan negara-negara lain agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif. Abdul Wahid mengusulkan strategi penanggulangan cybercrime yang bersifat komprehensif, tidak hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana yang holistis. Bagaimana dikemukakan Abdul Wahid menekankan bahwa keamanan cyber bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Setiap individu, perusahaan, dan institusi harus berperan aktif dalam menjaga keamanan digital melalui peningkatan kesadaran, penerapan standar keamanan yang tinggi, dan pengembangan budaya etika dalam penggunaan teknologi informasi. Relevansi pemikiran Abdul Wahid yang disampaikan lebih dari 1 dekade lalu masih sangat kuat hingga saat ini. Pesan utamanya adalah bahwa Indonesia harus bergerak cepat dan proaktif dalam mengantisipasi perkembangan teknologi dan evolusi modus kejahatan mayantara, sehingga dalam sistem hukum dan infrastruktur keamanan nasional tidak tertinggal jauh di belakang perkembangan teknologi itu sendiri. Hanya dengan pendekatan yang sistematis, terkoordinasi, dan berkelanjutan, Indonesia dapat menjaga kedaulatan digitalnya dan melindungi kepentingan nasional di era cyber ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.